Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada adik-adik semuanya, peserta praktikum topik hemostasis. Sebelum kita memulai praktikum, baik saya akan menjelaskan apa pemeriksaan tentang hemostasis. Kita tahu bahwa pembelajaran kita tentang hemostasis, hemo artinya darah, stasis artinya tetap. Jadi bagaimana darah kita mempertahankan tetap berada dalam pembuluh darah. Jadi kalau sudah keluar dari pembuluh darah atau terjadinya perdarahan yang terus-menerus yang tidak henti-hentinya, berarti sudah ada gangguan hemostasis. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa praktikum untuk screening gangguan hemostasis. Ada juga yang menyebutkan dengan diatesis hemoragik. Nah, baik, jadi kita tahu dulu tentang hemostasis. Ada 5 faktor yang menentukan, ada 5 faktor. Pertama, tentang pembuluh darah. Pembuluh darah. Nanti ada praktikumnya, bagaimana kita melihat tentang kualitas pembuluh darah kita ini, baik apa tidak. Yang kedua, yaitu pemeriksaan jumlah trombosit. Yang faktor kedua ini tentang trombosit. Faktor kedua tadi pembuluh darah, yang kedua tentang trombosit. Nah, di trombosit ini kita jelas akan melakukan praktikum tentang jumlah trombositnya bagaimana. Kemudian bisa juga praktikum ini tentang trombosit ini tentang ada pemeriksaan tentang bleeding time. Bleeding time. Di sini memeriksa kuantitas dan kualitas trombositnya. Bagaimana kita meriksa, itu juga tentang trombositnya. Nah, faktor ketiga adalah faktor koagulasi. Faktor koagulasi yang ketiga. Nah, faktor koagulasi ini dari faktor 1 sampai faktor 13 dan faktor ada lagi penamaan yang lain. Dalam faktor koagulasi ini bentuk akhirnya terbentuknya benang-benang fibrin. Nah, ini nanti kita lakukan pemeriksaan secara sederhana. Harusnya kalau yang lebih canggih kita pemeriksaan APTT dan PT, tapi kita tidak punya alatnya. Di sini untuk mahasiswa mengetahui yang secara sederhana bisa di lapangan, bisa dilakukan di puskesmas, yaitu pemeriksaan clotting time. Pemeriksaan clotting time. Clotting time di sini mudah sekali caranya, yaitu pengambilan darah vena. Nanti kita siapkan kotak inkubator dengan suhu 37 derajat. Itu faktor ketiga tadi, faktor kualitas. Faktor keempat, inhibitor. Nah, nanti tidak akan kita lakukan karena ini memerlukan alat yang canggih. Yang kelima yaitu fibrinolisis. Jadi 3 faktor ini yang kita lakukan pemeriksaan. Jadi pertama pembuluh darah, trombosit, dan faktor koagulasi. Begitu pengantar saya. Nanti kita akan kerjakan praktik kegiatannya apa saja yang Anda lakukan. Baik adik-adik, kita akan melakukan pemeriksaan tentang hemostasis. Jadi kita ambil sampelnya dulu. Sampelnya kurang lebih 3 cc, 3 cc darah. Pemeriksaannya untuk apa aja? Nanti yang terutama untuk pemeriksaan clotting time, dan pemeriksaan tentang penghitungan jumlah trombosit, dengan pengencerannya Resecker, jangan keliru, pengenceran dengan Resecker. Kemudian kita siapkan, kita siapkan dulu hemometer, Ini untuk pipetnya saja, untuk pengambilan trombosit. Adik-adik kita siapkan dulu alat-alatnya, untuk pengambilan darah sampel, sampel darah, kita siapkan perubahan dusnya, tourniquet jangan lupa, jangan sampai ini udah kumpul, dan spad yang steril, yang disposable. Sebelum kita memakai, kita harus kencangkan dulu, Kadang-kadang dari pabrikan masih kendor, kita kencangkan. Sudah siap semua, kita siapkan 3 tabung, nanti akan dimasukkan
sampel darah ya. Ini untuk pemeriksaan clotting time ya. Nah, pemeriksaan jumlah trombosit ya. Kita siapkan rest ekernya ya di sini. Nanti dengan pipet eritrosit, jangan lupa pipet eritrosit ya. Tandanya ada bintik merah ya. Dengan alat penyedot. Kenapa? Nanti kita sedot rest ekernya dulu sampai batas 0,5 ya, batas 0,5. Kemudian baru darahnya nanti kita sedot sampai batas 101. Kita siapkan ya tabung tadi, tabung pipet ya, pipet eritrosit yang ada tandanya merah. Ini ya. Isap rest eker ya sampai batas 0,5. Kemudian darah kita isap sampai 1,01. Ini berarti pengencerannya 200 kali ya, 200 kali. Ya. Ini kemudian kita siapkan juga bilik hitung ya, improv number ya. Ini bilik hitungnya. Kemudian dengan tutup dek gelasnya ya. Baik, akan kita lakukan pengambilan sampel dulu. Baik, kita pasang tourniquet dulu ya. Klik, sampai bunyi klik ya, tekan yang kencang, ini mas rapat ya. Nah, ini kelihatan sekali, mudah ya. Kita siapkan kapas alkohol ya, kita oleskan ya, memutar ya dari tengah tadi ke pinggir ya, jangan diulangi lagi ke tengah ya, cukup ya. Oke ya, yang kencang mas ya. Kita ambil darahnya sambil difiksasi, nantinya begitu masuk difiksasi ya. Ini kita ambil fiksasi ya, difiksasi jangan berubah ya. Ambil 3 cc ya, 3 cc darah ya. Siapkan kapas alkohol ya. Tarik napas mas ya. Ya, bentar, pegang ini mas, pegang ya. Oke, baik, jangan ditekuk, biarkan saja gini ya. Tahan sini, lurus, tangannya lurus ya. Ini darahnya sudah kita ambil 3 cc. Ini praktikumnya langsung cepat ya kegiatan ini, jadi jangan terlalu lama karena darah mudah membeku ya. Kita siapkan tabung ya, kira-kira masukkan 1 cc ya, 1 cc darah ya, 1 cc ya. Jadi kita bagi 3 ya. Nah, jadi saat darah mengambil tadi ya, clotting time sudah jalan ya. Ini clotting time sudah jalan, waktunya stopwatchnya jalan. Kita masukkan darah 1 cc ya, 3 tabung ini ya, kira-kira sama. Ini nanti kita buat untuk rest eker. Kita masukkan dulu untuk ini karena ini cepat ya, jadi waktu ini stopwatch jalan ya. Kita tunjukkan stopwatch ini jalan terus waktu stopwatchnya. Dari tadi yang kita ambil ya, kita masukkan ke inkubator ya, sambil melihat waktunya berjalan terus ya, jalan terus inkubator. Kita cek suhunya, ini kita setel dengan 37 derajat ya, 37 derajat ya. Udah, tabung kita masukkan ya, tabung kita masukkan ya, tabung kita masukkan. Kemudian kita waktu sambil catat ya, waktu sambil dicatat, tiap 30 detik kita angkat ya. Nah, ini tiap 30 detik ya, ini waktunya 1 sampai 30 detik ya, tiap 30 detik kita angkat. Kita perhatikan ya, ini adalah pemeriksaan clotting time, jadi untuk menentukan faktor-faktor pembekuan. Oke, 30 detik kita lihat ya, darah kita miringkan
ya, belum membeku, ya. Darah kita miringkan sambil mencatat waktu, ya. Ini waktunya sudah 30 detik. Nah, ini belum membeku, ya. Kita tunggu. Ya, oke. Tutup lagi. Tunggu lagi waktunya sampai angka 30, ya. Jadi tiap 30 detik kita lakukan pemeriksaan. Kemudian nanti kita catat, ya. Tadi waktu pengambilan darah, begitu darah masuk, stopwatch jalan. Ya, kita hitung udah berapa kali putaran. Oke, 30 detik. Kita lihat lagi. Oh, ini belum membeku. Nah, ini hampir membeku. Ya, sampai waktunya 30 detik. Tiap 30 detik kita angkat. Nah, kita catat waktunya. Nah, ini sudah membeku. Waktunya kita stop. Oke, catat. Waktunya berapa ini? Ya. Oh, 7 menit 4 detik. Ya. Yang tabung kedua. Kita lihat. Sudah membeku juga. Stop. Ya. Catat waktunya. Oh, 7 menit 8 detik. Tabung ketiga, kita lihat waktunya. Ya, tiap 30 detik. Oh, sudah membeku juga. Wah, ini waktunya 8 menit 2 detik. Stop. Kita catat tadi, ya. Kita jumlahkan 3 angka tadi, kita hitung rata-rata, kita bagi 3. Nah, itulah yang disebut sebagai waktu clotting time. Ya, memanjang, memendek, nanti kita lihat nilai rujukannya, ya. Nilai rujukannya berapa, ya. Macam-macam tergantung referensinya, ya. Itulah yang disebut sebagai clotting time. Ini Resecker. Kita untuk menghitung jumlah trombosit, ya. Jadi metodenya ini metode Resecker, jadi dengan bilik hitung. Dengan pipet eritrosit, ya, batas 0,5, kita isap pengencernya dulu untuk trombosit, ya, namanya Resecker. Ya. Di Resecker kita isap sampai batas 0,05, kemudian darah EDTA, ya, kita isap sampai batas 101. Darah kita isap sampai 101, ya. Kemudian kita kocok. Jadi ngocoknya begini, ya. Ya, sampai merata, ya. Sudah merata, ya, kira-kira 15 detik, ya. Kita kocok. Kita tempelkan, ya. Tutup deglasnya dulu, ya. Kita pasang deglasnya dulu, kemudian sudah tercampur dengan Resecker, ya. Setelah kita aduk, sebentar kita siapkan untuk bilik hitungnya, tutupkan deglas dulu, ya. Kemudian kita siapkan di mikroskop, ya. Dengan pembesaran objektif 10 kali, ya. 10 kali tandanya warnanya kuning, ya. Kemudian kita nyalakan, ya. Kita cari pembesarannya. Pembesaran 10 untuk mencari kotak, ya, kotak yang eritrosit. Kemudian kita perbesar lagi dengan pembesaran 40, ya.
Dengan dulu jelas kita lihat kotak-kotaknya ya. Kemudian kita hitung ya sesuai dengan aturan. Di buku petunjuk ada ya, kita lihat aturannya bagaimana kanan bawah atau kiri atas. Nah, aturannya bagaimana kalau menyentuh di garis itu dihitung apa tidak ya. Ya, kesepakatan kita. Kalau kita pakai patokannya kanan bawah, jadi kanan bawah yang kita hitung ya, yang atas kiri kita tidak hitung ya, artinya trombosit yang menempel di garis. Kita perhatikan kotaknya. Oke, kalau sudah pas, oke, kita teteskan darahnya. Hati-hati netesnya, kasih di pinggirnya ya, di pinggirnya ya, jangan di tengah dia, tapi di pinggir tepi gelasnya tadi, nanti dia akan menyebar ya. Ya, tadi adik-adik menghitung dengan bilik hitung improve neighbor, kemudian kita menghitung juga dengan cara langsung ya, yaitu dengan estimasi jumlah trombosit, yaitu dengan preparat darah tepi ya. Biasa kita pakai ya. Ini dengan minyak emersi ya. Nanti dengan minyak emersi. Ini minyak emersinya kita siapkan ya. Dengan preparat hapusan ya. Kita siapkan untuk hitung trombosit ya. Nah, kita mulai semuanya itu dimulai pembesaran yang lemah dulu, pembesaran dari 10. Kita lihat merata jumlahnya, kemudian kita lakukan pembesaran 40 ya. Oke, kelihatan itu trombositnya sebenarnya bisa sudah dihitung. Bisa dihitung di pembesaran 40. Ya, kalau untuk memastikan lagi secara morfologi, kita besaran dengan 100. Ya, nah, dalam pembesaran 100 ini nanti jelas kelihatan trombositnya ya, kita hitung ya. Dalam satu lapan pandang itu ada berapa ya. Nanti kita geser-geser ya sampai mendapatkan 10 lapan pandang. Berarti setiap satu lapan pandang dihitung berapa jumlahnya ya. Kemudian lapangan kedua berapa, terus kita geser-geser ya sampai mendapatkan 10 lapan pandang, kemudian kita jumlahkan ya. Jumlahkan berapa trombositnya. Kalau dalam 10 lapan pandang ada misalkan ada 40, nah 40 kita bagikan 10 ya. Rata-ratanya berapa? Berarti ada 4 ya. 4 dikalikan faktor ya. Faktornya berapa? Kita pakainya faktornya 15.000 ya. Jadi 4 kali 15.000. Berarti ketemu 60.000. Nah, 60.000 normal apa enggak eritrosit? Oh, berarti ini rendah. Ya. Untuk pemeriksaan bleeding time ya. Ini cara duk ya. Kita ambil telinganya, kita siapkan dulu lancet ya. Kemudian kertas saring. Ya. Kertas saring kita siapkan ya. Yang jelas kapas alkohol selalu ya, kapas alkohol selalu ya. Ya, kita bersihkan dulu bagian cuping ya. Bagian cuping bagian bawah. Ya, bagian bawah. Ya, kita jalankan stopwatch, kita siapin stopwatch dulu. Ya, stopwatch jangan lupa kita mulai ya. Jadi kita lihat ini ya, atau dibantu temannya. Saat kita tusuk, ini kira-kira 2 mili kedalamannya ya. Darah keluar, kita jalankan ya. Kemudian siapkan kertas saring ya, kertas saring kita siapkan. Kita tiap 30 detik kita tempelkan ya. Jangan menyentuh di daun telinga. Ya, ini 30 detik terakhir ya. Kita teteskan. Nah, ya. Tampak terakhir. Nah, waktu kita stop. Kita bisa menghitung waktunya ini. Ya, kita bisa melihat dari ini atau kita hitung dari jumlah titik-titik tetesan darah di kertas saring. Ya, kita hitung ada berapa sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, padahal jaraknya tadi tiap 30 detik kita hitung, 30 detik kita teteskan, 30 detik kita teteskan. Ya, jadi ini 8 titik, ya di sini sudah nggak ada lagi. Yang ke-9 tidak ada lagi, berarti ini waktunya 4 menit. Ya, bleeding time waktunya 4 menit. Ya, kita praktikum topik yang terakhir tentang pemeriksaan rampelit
Ya, rampelit kita masih menggunakan tentang tensimeter, ya, raksa, ya, yang jelas. Kemudian kita siapkan juga namanya klem, ya, untuk mengklem ini, ya, selangnya pipanya biar nilainya tidak menurun, ya. Kita cocokkan, kita cek dulu, oke, bagus. Tensinya kita ukur sistol dan diastolnya. Jangan lupa untuk memasang tensimeter yang benar, ya. Ini harus di tengah, ya. Ya. Kemudian kita ukur sistol dan diastolnya. Ya, sistolnya 120, kemudian diastolnya 80. Ya, kemudian setelah kita tentukan sistol dan diastolnya 120 dan 80, kita ambil tengahnya, ya. Dijumlahkan menjadi 200, ya. Kemudian kita bagi 2, jadi tekanannya kita usahakan 100, ya. Dalam waktu 5 menit, ya, usahakan 100. Caranya bagaimana? Kadang-kadang turun-turun kita klem. Ya. Kita tunggu 5 menit, ya. Kita amati daerah 5 menit di bagian bawah. Setelah 5 menit, ya, kita lepaskan, ya, kita kendorkan, ya. Kita lepaskan, kendorkan, jangan terlalu lama-lama, kasihan, ya, sakit, ya. Kemudian kita amati petekinya bagaimana, ya. Bagian volar ini ada nggak bintik-bintiknya? Kita amati, ya, bintik-bintik merah atau disebut sebagai peteki. Ya, kalau jumlahnya 10 masih meragukan, tapi kalau jumlahnya 20 berarti sudah ada gangguan. Gangguannya di mana? Gangguannya ada di pembuluh darah. Demikian adik-adik praktikum tentang hemostasis, ya. Saya ulangi lagi, jadi tadi ada 3 faktor yang kita tentukan, yaitu tentang pembuluh darahnya, jumlah trombosit, dan faktor koagulasi. Itulah yang bisa kita lakukan dalam topik ini, praktikum ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk di lapangan, di rumah sakit, ya pasti pemeriksaan koagulasi itu clotting time itu sudah diganti. Sekarang pemeriksaan yang namanya pemeriksaan APTT dan PT. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.